Ketemu lagi dengan Misari. Kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal terkait relasi dan fungsi ya. Oke, kita simak bersama. Pertama, ini soal dari EM1 nomor 2. Diketahui himpunan A bla bla bla. Nah, ini diminta jika dari himpunan A ke B dihubungkan dengan relasi kuadrat dari, tentukan anggota himpunan A yang mempunyai pasangan pada himpunan B. Oke, kita tulis dulu aja nih ya. Jadi dari A-nya, karena relasinya kuadrat dari, jadi kita cek satu itu, ya, jadi atau Miss coba biar mudah kita gambarkan bentuk diagram panah ya, biar enak melihatnya. Oke, ini yang A, ini yang B. Kita tuliskan dulu, ada angka berapa aja? 1, 2, gapat mana? 2, 4, 6, 9, 10. Nah, yang B-nya ada 1, 2, 3, 4. 1 kuadrat dari berapa ya kira-kira? Ya, 1 kuadrat dari 1. Nah, kita bikin deh panahnya. 1 kuadrat dari 1. 2 kuadrat dari berapa? Nggak ada ya. 4 kuadrat dari 2. 6 nggak ada. 9 kuadrat dari 3. Oke. 10 nggak ada. Nah, berarti anggota himpunan A yang mempunyai pasangan ada apa aja? 1. Nah, kita tulis aja di sini ya. 1, 4, dan 9. Gitu. Oke, yang B, jika dari himpunan B ke A, nah ini kita dari B ke A loh ya, dari B ke A, jangan salah. Nah, bikin dulu aja lagi. Oke, ini B, ini A. Oke, ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 6, 9, 10. Relasinya lebih kecil dari, nah, berarti 1, kita hubungkan dulu ya. 1 lebih kecil dari berapa? 1 itu lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 4. Banyak nih berarti panahnya ya, 1 ya. Lebih dari kecil dari 6, lebih kecil dari 9, dan lebih kecil dari 10. Sekarang 2 lebih kecil dari apa nih? 2 berarti lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 6. Wah, ini banyak banget ini garis-garisnya ya. 2 ke 9, 2 ke 10. Wah, harusnya ganti warna nih Miss ya. Coba ganti warna kuning. Sekarang 3. Merah aja deh. 3 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 9, lebih kecil dari 10. Dan terakhir 4. 4 itu lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 9, lebih kecil dari 10. Pertanyaannya apa? Tentukan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan pada himpunan A. Oh, berarti semua ada pasangannya ya. Maka yang mempunyai pasangan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, gampang ya. Oke, nomor berikutnya. Nyatakan relasi dan himpunan A ke himpunan B berikut dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Oke, diagram panah dari A ke B berarti apa namanya? A-nya yang di kiri ya. Ini A. 16, 9, 4, 1. Nah, B-nya yang di kanan. 1, 2, 3, 4. Kuadrat dari, nah berarti 16 kuadrat dari berapa? Dari 4, maka 16 kita hubungkan ke 4. 9 kuadrat dari 3, hubungin. 4 kuadrat dari 2, berarti 4 dihubungkan ke 2.
1 kuadrat dari 1. Nah ya, jadi 16 ke 4, 9 ke 3, 4 ke 2, 1 ke 1. Nah ini diagram panahnya. Lalu himpunan pasangan berurutannya gimana? Ya, udah berarti kita mulai dari 16. 16,4, 9,3, 4,2, dan terakhir 1,1. Nah, gampang. Yang selanjutnya, soalnya masih sama ya, cuman relasinya berbeda nih. Dari A ke B, nah, kita bikin dulu A-nya di kiri. Ini A, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. B-nya agak banyak, jadi bikinnya agak gede ya. Gede. Udah. B. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ye, pas. Relasinya apa? Setengah dari. Nah, kita baca dari kiri ya. 2 itu setengah dari berapa? 2 itu adalah setengahnya dari 4. Maka 2 kita hubungkan ke 4. 3 setengah dari 6. Kita hubungkan ke 6. 5 setengah dari 10, kita hubungkan deh. Dan terakhir 7 setengah dari 14. Jadi bacanya dari kiri. Nah, lalu himpunan pasangan berurutannya. Berarti pertama 2,4, 3,6, 5,10, dan terakhir 7,14. Nah, gitu ya. Mudah. Oke, nomor berikutnya. Nyatakan relasi dari himpunan A. Nah, sekarang relasinya 2 kurangnya. Kita bikin dulu ya dari A ke B. Maka ini A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7. Lalu B-nya agak panjang, kan lebih banyak anggotanya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Relasi 2 kurangnya dari. Nah, 1, 2 kurangnya dari 3. 3 itu 2 kurangnya dari 5. 5, 2 kurangnya dari 7. Dan 7, 2 kurangnya dari 9. Maka himpunan pasangan berurutannya 1,3, 3,5, 5,7, dan terakhir 7,9. Oke. Bang. Selanjutnya. Nah, ini disuruh tentukan daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, dan ini. Oke. Berarti kita tahu daerah asal. Langsung di sini ya, daerah asalnya berarti P-nya ya, anggota himpunan P semuanya kita tulis. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Daerah kawannya berarti seluruh anggota Q. Karena dari P ke Q. Berarti min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daerah hasil. Nah, berarti kita cari dulu satu-satu ya. Karena domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Maka kita cari semuanya dulu. Pertama, kita cari kalau, berarti kan rumusnya fx sama dengan 2x tambah 1. Pertama kita cari f min 2. F min 2 berarti 2 dikali min 2 tambah 1. Min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Terus f min 1. Nah, berarti 2 kali min 1 tambah 1. Min 2 tambah 1. Min 1. Selanjutnya f0. 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 0 tambah 1, 1. F1.
Berarti 2 kali 1 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, yang terakhir. Masih ada 3 ya. F2. Berarti di sini F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Dan terakhir F3. 2 kali 3 tambah 1. 6 tambah 1. 7. Gitu ya. Nah, berarti daerah hasilnya apa nih? Daerah hasilnya tinggal kita tulis semua hasil-hasil itu. Misalkan tulis range R. Berarti min 3, min 1, 1, 3, 5, 7. Nah, udah. Nah, yang terakhir yang D. Tinggal nyalin. F min 2 berapa? F min 2 berarti berapa tuh? Min 3. F0 berapa? F0 berarti 1. F3 berapa? F3 7. Mudah ya. Oke. Selanjutnya. Oke, ini tulislah fx. Nah, berarti rumusnya udah tinggal tulis. Maka fx sama dengan 2x tambah 3. Nah, sekarang tentukan peta-petanya. Peta-peta tinggal masukin aja ya. Pertama, karena kita tahu fx sama dengan 2x tambah 3, maka f min 2 ya 2 kali min 2 tambah 3. Berarti min 4 tambah 3 sama dengan min 1. F min 1 berarti 2 kali min 1 tambah 3. Min 2 tambah 3. 1. F0. F0 berarti 2 kali 0 tambah 3. 0 tambah 3 yaitu sama dengan 3. F1 K2 kali 1 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, yang terakhir F2 sama dengan 2 kali 2 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka peta-petanya kita bisa dalam bentuk himpunan nih ya. Maka kita tuliskan aja min 1, 1, 3, 5, 7. Gitu. Udah ya? Oke, nomor berikutnya. Nah, tentang banyaknya pemetaan dari B ke A. Faktor dari 15 kita tuliskan dulu. Faktor dari 15 berarti mulai dari 1, 3, 5, dan 15. Berarti NA-nya ada berapa? Ada 4. Lalu himpunan B-nya, bilangan ganjil kurang dari 7. Berarti 1, 3, 5. NB-nya berapa dong? NB-nya berarti ada 3. Karena yang ditanya pemetaan B ke A, maka rumusnya adalah NA pangkat NB. NA-nya ada 4 dipangkatkan 3 sama dengan 64. Oke, udah ya. Selanjutnya. Banyak pemetaan dari P ke Q adalah 64. NQ-nya 4, berapa banyak pemetaan mungkin dari Q ke P? Nah, berarti kan kita harus cari NP-nya dulu ya. Kalau dari P ke Q, berarti kan sama dengan NQ pangkat NP nih. Nah, kita tahu NQ-nya berapa tadi? Berarti 4 pangkat NP sama dengan 64. Nah, 4 dipangkatin berapa sama dengan 64? Nah, 64 itu berapa pangkat berapa sih? Nah, 64 itu adalah 4 pangkat 3. Nah, dari sini kita tahu NP-nya adalah 3. Nah, ketika kita sudah tahu NP-nya 3, yang ditanya dari Q ke P. Dari Q ke P berarti NP pangkat NQ. NP pangkat Q berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi kita cari satu persatu dulu ya. Oke, nomor yang terakhir.
Jika NA sama dengan 4 dan banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah 81, berapa banyak pemetaan dari himpunan B ke A? Sama kayak tadi ya, mirip tipenya. Jadi A ke B itu kan berarti sama dengan NB pangkat NA nih. Oke, NB-nya yang dicari, NA-nya 4 sama dengan 81. Nah, kita tahu 81 itu adalah 3 pangkat 4. Nah, berarti NB-nya sama dengan 3. Yang ditanya dari B ke A. Kalau B ke A berarti NA pangkat NB. Berarti berapa? NA-nya adalah 4 dipangkatin 3 sama dengan 60. Oke, mudah ya. Silakan diperhatikan lagi. Kalau ada yang salah, misalkan sudah ngerjain tapi salah, diperbaiki. Kalau masih ada yang bingung, boleh dilihat-lihat lagi video sebelumnya ya. Oke, kita ketemu lagi dengan Miss Sari di video berikutnya.